Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham yang pertama ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMGS, kelima ALS, keenam Toba, dan ketujuh SIP. Langsung saja ke saham pertama, ada ASCI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,88% ke harga 5.600. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat ASCI itu didistribusi hari ini. Warna merah ini lihat lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASCI sudah di area support yang harusnya itu nggak boleh dijebol. Tapi kalau dilihat tekanan seller cukup kuat dengan volume besar, ya semoga aja besok nggak jebol ya. 5.500 lah maksimal. Jebol itu ya jual dulu aja. Jadi rawan ya, ASI udah hati-hati. Kalau sampai tutup di bawah 5.600 ya berarti downtrend, turun lebih dalam bisa. Support selanjutnya 5.400 itu adalah area inverted head and shoulder-nya, neckline nih ya. Nah, ini harusnya jangan dijebol nih. Kalau Bapak Ibu cut loss dulu sedikit, nanti buyback di bawah juga bisa. Atur aja bagaimana strateginya. Tapi harusnya kalau dilihat kalau sampai jebol 5.600 nih ya turun lebih dalam, karena itu adalah neckline descending triangle-nya. Jadi seperti itu. Untuk ASI, langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,8% ke harga 1090. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto juga jebol 1100. Jadi apakah masih bisa ditoleransi? Nggak bisa ya. Jadi besok kalau turun dari 1080, kalau Bapak Ibu masih hot, jual aja ya, karena berpotensi ke 1000. Jadi seperti itu. Dan Auto juga kembali downtrend dari trendline downtrendnya semenjak 2018. Kalau mau bagus ya minggu ini 2 hari ke depan harus breakout lagi 1100 sampai 1120 ya. Untuk Auto, MACD-nya juga mengarah ke bawah, sangat tajam, membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam, dan volume 2 hari meningkat yang signifikan. Jadi arahnya masih bisa turun untuk Auto. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang hari ini juga ditutup terkoreksi 1,88% ke harga 780. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS sepertinya juga akan turun karena gagal bertahan di atas 800. Dan kemana arahnya? Ya arahnya bisa ke 700. Nah, jadi gimana kalau IMAS ini mau aman? Ya besok harus kembali ke atas 800. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan, arahnya 700 ke sini arahnya. Jadi IMAS juga ini ada potensi membentuk pola dead cat bond. Saham downtrend itu dia turun, mantul dari support, mantul sebentar, turun lagi. Ya ini melanjutkan penurunan, tapi ini kan ada pola three black row. Ya kalau mau bagus besok harus tutup di atas 800. Kalau yang mau coba beli, tapi ini disclaimer on karena harus cut loss ketat, jebol 765 jual aja ya, nggak usah nunggu sampai 750 740, pokoknya ya 770 juga jual aja kalau dia tutup di bawah 770. Jadi seperti itu untuk IMAS, tapi saya tidak sarankan karena resikonya lebih besar bisa cut loss. Jadi seperti itu untuk IMAS, hindari aja dulu, tunggu ada pembalikan arah yang memang ada sinyal dia konsolidasi, karena kuncinya saham itu kalau sudah downtrend dia akan konsolidasi dulu untuk baru mencoba naik. Sebelum dia konsolidasi, hindari. Nah, kesempatan saat dia konsolidasi itu belinya di support, jualnya dekat-dekat resisten, tektokin aja. Jadi seperti itu. Ini contohnya. Nih, dia sebelum naik kan konsol. Nah, tektokin aja nih dari 900 sampai 950, kan lumayan tuh 5%. 2 minggu dapat. Terus akhirnya jebol. Konsol lagi, jebol lagi ya. Nih, dari 870 sampai 900 dapat 2% konsolnya ini. Ya lumayan kan? Nih contohnya juga di Juli 2021. Nih konsolnya 850 sampai 900, tektokan 5%. Ini lumayan di tektokin. Nah, ini kan dia belum nih. Dia membentuk pola dead cat bond, belum konsolidasi.
konfirmasinya 2 hari ke depan kemana arahnya. Kalau dia bisa break 800 ya berarti emang ada peluang konsolidasi dia. Jadi seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham keempat, ada IMJS yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 4,81% ke harga 356. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya IMJS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS juga turun dari supportnya 360, dia gagal bertahan. Tapi ya kalau market besok rebound dia ada peluang juga rebound. Karena kalau dia terlanjut turun itu ke 340. Nah kalau mau belinya ya belinya tunggu aja. Buat NC dulu. Tunggu dia ke dekat 340 ini bisa buy on weakness, buy on support. Nanti dia mantul 3% 4% jual. Jadi seperti itu ya. Karena naik turunnya kan 20 poin tuh. Jadi dapatlah 3-4% kalau beli di dekat support ya. Jadi masih sangat downtrend untuk IMJS, arahnya masih bisa turun. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak cepat atau nggak bisa memantau market ya hindari dulu lah IMJS, pilih saham-saham lain aja, Big Bang atau enggak coba sektor poultry itu ada mulai coba rebound ya. Jadi untuk IMJS hindari dulu, wait and see aja. Jadi seperti itu untuk IMJS, karena kalau dia besok tidak mampu naik ke atas 360 berarti itu berpeluang besar ke support selanjutnya 340. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham kelima, ada ILS yang hari ini ditutup menguat 8,75% ke harga 348. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ILS itu diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ILS bagus ya, arahnya ya 350 dan hari ini menyentuh dan turun. Dan besok kalau saya lihat masih lanjut, nggak ke 400 dulu ya, dekat-dekat ini aja dulu. Nih 380 karena ini udah breakout 380 baru ke 400 ya. Pokoknya area resistennya ini yang akan diujinya besok itu 380 sampai 400. Nah ini area yang akan diuji ILS karena volume juga meningkat dan MACD-nya juga masih di atas perbatasan garis nol. Memang sudah membentuk dead cross tapi ini mengarah ke atas. Jadi besok dia potensi lanjut uji sampai 380 dan 400. Tapi ini disclaimer on ya. Nah jadi seperti itu ya untuk ILS. Peluangnya ke atas karena ini kan dia harus membentuk higher high dan lower high. Jadi besok masih lanjut ya, bisa sampai 380 400, tapi disclaimer on bisa aja nggak sampai ya. Dan juga perlu hati-hati jangan beli ILS ini di area pucuk. Karena kenapa? Karena sering membuat jarum. Nih hati-hati nih, jarumnya juga cukup panjang nih dari atas. Kalau Bapak Ibu beli dari di pucuk dan nggak pakai cut loss bisa dalam floating lossnya. Jadi seperti itu untuk ILS. Besok peluangnya rebound lanjut sepertinya ya, tapi bertahan nggaknya di atas ya nggak tahu, tergantung market makernya. Langsung saja ke saham ke-6, ada Toba yang hari ini ditutup menguat 14,4% ke harga 1.505. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Toba malah didistribusi, tapi ini ada broker-broker retail yang akum yang memang ada BK dan AK juga. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Toba pas tutupannya di area resisten 1.500. Jadi apakah lanjut? Ya potensinya masih bisa lanjut. Target selanjutnya sudah all time high lagi ya Toba. Jadi kalau ditarik ini kan ada pola rounding bottom atau menggunakan Fibonacci retracement aja. Ini target selanjutnya 1.770 sampai 1.800. Jadi area ini. Jadi potensi upside-nya masih bisa sekitar 20%. Ya kalau dia mau dekat-dekat arah ya bisa aja dia naik. Jadi seperti itu, volume juga meningkat sangat tajam. MACD juga golden cross, bercat di atas 0 juga makin tinggi. Jadi arahnya ke atas, tapi wait and see aja dulu yang takut. Atau kalau mau beli Toba harga sekarang, yang penting kalau dia candle merah besok dan tutup di bawah 1.500 jual aja. Targetnya terdekat 1.600, habis itu 1.800. Jadi seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham ke-7, ada ESIP yang hari ini ditutup juga menguat 10,95% ke harga 162. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ESIP malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ESIP membuat ekor yang cukup panjang dari atas ya. Ini kalau ada yang beli di 188, nggak pakai cut loss, waduh. Ini dia tadi naik hampir arah, terus kalau ada beli di pucuk, berharap nih arah dan udah rugi sekitar di atas 10%. Bapak Ibu bisa bayangin ya, berharap cuman arah 6% tapi resikonya untung aja dia nggak balik ke harga
penutupan hari sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ngejar saham apalagi dekat-dekat arah itu resikonya sangat tinggi, nggak sesuai dengan profitnya nih arahnya cuman dari 28%, arahnya 35-7% aja Bapak Ibu harapin, tapi Bapak Ibu tuh bisa dibawa turun ya maksimal. Kalau dia ARB bisa 24%. Bayangin dalam satu hari kalau 24% ya sangat dalam. Jadi hindarilah bagi para pemula, jangan mikirin untung dulu. Bagaimana Bapak Ibu meminimalisir resiko? Kalau sudah bisa meminimalisir resiko dengan trading plan, dengan disiplin, dengan sendirinya profit itu datang ya. Pokoknya namanya trading itu jangan mikirin profitnya dulu, pikirin buat trading plan, bisa minimalisir resiko, ya sendirinya pasti profit akan datang. Jadi seperti itu ya. Makanya saya nggak pernah tuh ngejar saham, kecuali memang scalping ya. Kejar saham ya tetap pakai cut loss, kalau di luar skenario cut dulu nih. Jadi seperti itu, dan ESIP sudah saya rekomendasikan bahkan dari kemarin ya, belinya di 132 dan akhirnya dia rebound ya. Jadi seperti itu. Untuk ESIP arahnya kemana? Ya arahnya masih ke atas, tapi kemungkinan bisa koreksi dulu. EMA 20-nya lihat, oh masih jauh ya. Jadi ya kemungkinan supportnya 150 itu ada pantulan, habis 150 itu mungkin dijebol juga. 140 itu maksimal penurunannya hari ini. Jadi seperti itu. Untuk ESIP wait and see aja dulu. Besok kalau dikasih koreksi ya coba-coba, tapi sambil lihat market. Kalau ARB ya jangan dipaksa masuk, apalagi kalau offernya tebal. Jadi seperti itu untuk ESIP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.